Pemirsa apa kabar? Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Setiap episodenya Anda mendapatkan ilmu, tapi jangan lupa take action sekarang juga. Ya, kita berjumpa lagi hari ini dan sama-sama kita belajar mengenai masalah kesehatan. Ada masalah, ada juga solusinya ya. Nah, pemirsa kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin langsung berbagi kepada kami, boleh silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang langsung Anda datang ke studio. Yuk, jaga ginjal sebelum gagal. Kenapa? Karena penyakit ini tidak hanya menyerang usia tua, sama seperti narasumber kami kali ini. Bersama saya di sini ada dua narasumber, ahli kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak? Baik Kang Ronald. Baik Kang Ronald. Harus sehat. Harus sehat ya. Pemirsa harus sehat dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Bahagia hanya bisa didapatkan kalau kita sehat ya. Nah, narasumber kami kali ini ada seorang ibu yang harus cuci darah seminggu 2 kali karena gagal ginjal. Ada Ibu Siti. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah Baik ya. Kita akan belajar, tapi sebelumnya mari sama-sama belajar. Ini pemirsa, kami ada dua pernyataan mengenai masalah kesehatan. Pemirsa ikut jawab, tapi ini sebetulnya soal buat Ibu Siti dan Pak Yanto. Siap dijawab ya? Oke, pernyataan yang pertama. Ibu ini kan punya masalah dengan ginjal ya? Ya, betul. Ini ada kaitannya. Jawabannya kita pengen tahu benar atau salah nih. Sakit pinggang ya adalah salah satu pertanda penyakit ginjal. Ya. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Ya, Benar. betul. Benar. Benar. Kenapa Bu Siti menganggap ini adalah sebuah pernyataan yang benar? Karena saya mengalaminya seperti itu. Sakitnya seperti apa Bu? Seperti panas, seperti itu. Panas. Pegal, ya. Dan ternyata memang diperiksa lebih menyeluruh Ibu punya Iya. penyakit gagal Iya, ginjal. betul. Pak Yanto setuju? Setuju. Jawabannya benar ini ya? Betul. Oke, baik. Kita cari tahu yang benarnya nih, seperti apa jawabannya. Silahkan, Ya. Mas Nurman. Jadi jawaban Bapak sama Ibu tepat. Tepat. Ya. Nah, jadi tanda kalau ada penyakit pada ginjal kita itu adalah rasa nyeri di bagian pinggang kita. Penyakit pada ginjal ini banyak. Ada penurunan fungsi ginjal, ada batu ginjal, ada infeksi ginjal. Biasanya dia akan menimbulkan rasa nyeri terutama pada pinggang hanya sebelah saja. Ya. Jadi kalau pemirsa di rumah sudah ada rasa-rasa seperti nyeri pinggang, wajib waspada, periksakan diri ke dokter dan langsung konsultasi ke dokternya. Jawaban dari sakit pinggang adalah salah satu pertanda penyakit ginjal adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati. Pernyataan yang kedua, kalau misalnya benar juga, kami punya souvenir buat Bapak dan Ibu. Ya, ketika hamil, tekanan darah meningkat. Itu adalah sebuah hal yang normal. Apa jawabannya, Bu? Salah. Jawabannya salah. Kenapa? Karena kalau hamil tuh harus tetap stabil. Kalau hamil harusnya tetap stabil. Iya. Oke, bagaimana Mas Boy ke jawabannya? Ya, jadi pemirsa, jawaban Ibu ini tepat. Waduh, Jadi bener pernyataan lagi. yang salah. Ya, karena seharusnya wanita hamil tensinya juga stabil. Jadi untuk pernyataan ketika hamil tekanan darah meningkat adalah hal yang normal, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena harusnya nggak naik, ya. Benar jawabannya dulu ya. Benar. Jadi boleh kita kasih souvenir? Boleh. Waduh, belum apa-apa. Dapat souvenir. ya. Udah masuk souvenir nih buat Bu Siti sama Pak Yanto, silakan. terima kasih. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu Siti sampai mengalami gagal ginjal? Sampai harus cuci darah seminggu 2 kali? Kita belajar sama-sama dan ini adalah kisahnya. Siti Rohayati. Sejak sekitar 10 tahun lalu, ketika hamil anak ketiga, tekanan darahnya menjadi tinggi. Sistoliknya mencapai angka 130. Namun, karena tidak ada gejala yang dirasakan, Siti tidak lanjut mengkonsumsi obat setelah obat yang diberikan oleh dokter sudah habis ia minum. Dan dampaknya, setelah melahirkan, tekanan darahnya menjadi semakin tinggi. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 2018. Siti merasa nafasnya menjadi terasa sangat pendek. Bahkan, untuk berjalan sejauh 20-30 meter saja, rasanya sudah sangat tidak kuat. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ginjalnya sudah bermasalah. Ia didiagnosis mengalami gagal ginjal stadium 5 dan harus menjalani cuci darah. Ini menjadi pukulan berat bagi Siti. Ia tidak sadar jika tekanan darahnya yang tinggi bisa berdampak sejauh itu. Siti pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik.
sesaat sebelum kami melakukan syuting, kami periksa kondisi terakhir dari Ibu Siti. Dan hasilnya, pemirsa, kita akan lihat sama-sama, lebih-lebih dari 175. Kondisi sesaat sebelum syuting, bayangkan pemirsa, 216/92. Bagaimana nggak pusing, bagaimana nggak nafasnya pendek, gimana nggak lemes. Coba kita perhatikan ya pemirsa di rumah, bahwa ketiga angka tersebut itu semuanya tidak normal. Mulai dari sistoliknya, mulai dari diastoliknya, Dan termasuk heart rate-nya. termasuk heart rate-nya juga dia terlalu rendah. Ya, dengan kondisi seperti ini sudah cukup berbahaya. Terlebih lagi ada faktor yang namanya gagal ginjal dari ibunya sendiri. Mas Nurman ditambah lagi dengan pemeriksaan lainnya, kolesterolnya pun di atas 200, 216 juga ini ibu tinggi. Asam uratnya juara loh, Ibu. 10. Asam uratnya 10. Perempuan itu di bawah 6 ya? Di bawah 6. Tapi yang perlu jadi pertanyaan saya adalah gini. Ibu konsumsi obatnya rutin nggak? Nah, Rutin, rutin. 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 Rutin baru sekarang-sekarang atau dari dulu rutin? Baru sekarang-sekarang. Yo, dulu enggak. Enggak. dulu cara ibu minum obat dulu gimana sih? Aku pengen tahu. Ya kalau ke dokter dikasih obat, diminum, kalau sudah habis ya sudah gitu. Oh, kalau lagi sakit diminum gitu. Iya. Kalau gejala sakitnya Kalau lagi sakit. Enggak. hilang nggak diminum. Enggak. Padahal ibu tahu kalau obat hipertensi itu seumur hidup. Waktu itu saya tidak tahu. Karena ini banyak Iya. mispersepsi di orang kebanyakan ya. Iya. Kalau kebanyakan minum obat bisa karena gagal ginjal gitu kan Justru ya. gagal Ya, ginjalnya Mas Boyke. ini pemirsa terjadi karena ibu di awal tidak mengkonsumsi obat-obatannya dengan teratur, ya kan? Bahkan sekarang pun tensinya masih tinggi. Nah pemirsa, sedih, saya tuh betul-betul sedih ya kalau ngelihat usia muda, Iya. ibu masih belum juga sampai 50, sudah harus 1 minggu 2 kali cuci darah. Ya kan? Dan waktu yang dipakai untuk cuci darah berapa jam, Bu? Berapa lama? 5 jam. Ya. Berbaring. Cuci darah 5 jam. Artinya kehidupan pun banyak terganggu aktivitas ya ibu ya? Banyak terganggu. Termasuk waktu di rumah juga terganggu ya Bu? Terganggu ya. Oke, Bapak melihat ibu kondisi Iya, gini gimana sedih Pak? deh. Ya sedih. Kendalanya kalau kita mau pergi-pergi kayak gitu, jadi waktu kita tuh terbatas, Dok. Yang paling ibu rasakan dampaknya apa Bu Siti? Kurang gimana ya, untuk mengurus anak-anak itu kurang Total ya? kurang total ya, betul. Gagal ginjal biasanya pun asupan makanan juga dibatasi. Iya. Betul, asupan makanan, minum. dibatasin, minum makan, batasin. minum dibatasin. Berapa Buah-buah cc nggak minum? boleh. 600 cc. Buah berapa? Buang. Nggak Kalau boleh? buah hampir semua buah nggak boleh, hanya pepaya aja satu. Makan buah hanya boleh pepaya, air hanya boleh 600 mili saja. Ya, secara badannya juga fisiknya lemah, sering pusing dan sesak. Aktivitas juga jadi berkurang ya Bu ya? Berkurang. Jelas. Coba yuk kita dibantu Mas Boyke, Iya. Mas Nurman, apa solusi buat Ibu Siti dan juga mungkin pemirsa yang punya masalah yang sama? Jadi gagal ginjal ini kan terjadi tidak mendadak ya. Pemirsa harus tahu bahwa gagal ginjal itu disebabkan oleh karena kondisi darah dan pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya karena kaku ya, kemudian darahnya kental, akhirnya si ginjal itu tidak bisa memfiltrasi ya, menyaring istilahnya ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Terpaksa fungsi ginjalnya harus dialihkan dengan teknologi, yaitu dengan alat Dialiser. hemodialisis. Ya. Nah pemirsa, sekali lagi ya, saya hanya ingin mengingatkan, yuk kita jagalah yang namanya darah, pembuluh darah itu adalah sesuatu yang membuat kita tetap bisa hidup dengan sehat. Kita mulai merenung lah, kita mulai merenung bagaimana ya supaya darah saya itu tetap sehat, bagaimana ya supaya pembuluh darah saya tetap tidak kaku. Ya, pola hidup sehat, ya check up kesehatan, dan jangan lupa bantu dengan teknologi dong. Kita kan punya teknologi memang khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Jadi kalau pemirsa di rumah, ayo kita belajar hari ini. Kita belajar bahwa yang namanya kesehatan ginjal kita itu penting untuk kita jaga. Dengan cara kita kendalikan tekanan darah kita jaga pola makan kita, terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Kita pakai laser, jadikan laser ini bagian dari gaya hidup kita. Pemirsa, seperti yang tadi saya sudah bilang, yuk jaga ginjal kita sebelum gagal.
Kita dengar sendiri dari kisahnya Ibu Siti ya, kalau gagal ginjal itu banyak dampak tidak menyenangkan dalam kehidupan, ya banyak keterbatasannya. Makanya take action sekarang juga gunakan dokter laser agar terhindar dari gagal ginjal. Nah buat Anda nih yang punya masalah yang sama seperti Bu Siti, punya hipertensi dan atau punya diabetes juga, kolesterol tinggi juga atau keluhan kesehatan lainnya, penggunaan secara rutin ini dokter laser bisa membantu mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya. Ringan, kecil, portable, praktis, mudah digunakan ya. Bisa terapi di mana saja kapan saja. Bendanya ini cukup digunakan di sini nih, di pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita pemirsa ya. Silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat nih, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall, pemirsa ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga GoGo Mall. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, Go Healthy masih belum selesai. Kita masih akan belajar bagaimana caranya kita menjaga ginjal kita jangan sampai gagal. Setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, jangan lupa sayangi ginjal, jaga ginjal sebelum gagal. Yaitu adalah salah satu organ vital dalam tubuh kita yang bisa terganggu atau menurun fungsinya kalau kita punya faktor pemicu resikonya ya, salah satunya adalah hipertensi. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada satu tes buat Ibu Siti dan juga Pak Yanto dan juga pemirsa ya. Pilihan ganda mungkin akan lebih mudah. Silakan Anda pilih jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Penyakit yang sering dikenal sebagai the silent killer, ini sering sekali saya sebutkan di acara Go Healthy ya. Jadi ada penyakit yang mempunyai julukan the silent killer, pembunuh diam-diam. Apakah A, asam urat, B, hipertensi, C, diabetes, atau D, kolesterol tinggi? Silakan Ibu Siti, Pak Yanto. B, hipertensi. Hipertensi, pembunuh diam-diam. Kok bisa sih Bu? Kenapa kira-kira? Ya, karena apa ya, hipertensi itu kan tiba-tiba melonjak tinggi, terus kalau tidak terkendali akan dia membuat orang itu stroke. Stroke atau jantung, Iya. atau gagal ginjal Gagal seperti Ibu ginjal, alami, iya. gitu kan ya. Iya. Baik, the silent killer adalah sebuah julukan yang disematkan kepada penyakit, apa jawabannya? Hipertensi. Ya. Mas Boyke, satu Jawabannya dari 3 kalau tidak salah Iya. ya? 1 dari 3 penduduk Indonesia menurut Iya. survei itu mengalami hipertensi. Dan ibu juga tidak mengalami kan ada rasa sakit-sakit ketika hipertensi? Nggak ada. Sama. Saya juga, Bu. Jadi jangan, pemirsa juga jangan kaget. Ya, artinya apa? Tapi kita diingatkan, kita tahu bahwa kita hipertensi, the silent killer tadi. Alhamdulillah, jangan sampai kita terjadi apa yang dikatakan tadi. Sampai jadi stroke, kalau dia kena jantung, serangan jantung, gagal ginjal seperti Ibu Siti ini ya. Jadi betul-betul kalau kita sudah ada hipertensi, kontrol tekanan darah itu wajib. Ya. Dan pengobatannya juga seumur hidup. Yuk, kita sayangi organ-organ vital kita dengan memberikan oksigen dan nutrisi yang cukup melalui darah yang sehat, pembuluh darah juga yang sehat. Hadirnya Ibu Siti menginspirasi kita supaya kita diingatkan bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi pada kita ataupun keluarga kita. Dan tetap yakin dengan mengubah pola hidup, dengan melakukan check up kesehatan, Ya. dengan mengkonsumsi obat dokter secara teratur, dan menggunakan teknologi yang memang diciptakan Oke. khusus untuk darah dan pembuluh darah. Insya Allah kita Baik. bisa sehat sampai tua dengan kondisi darah dan pembuluh darah yang baik. Oke, divonis gagal ginjal waktu itu tahun berapa Bu? 2018. 2018. Ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika dokter bilang Ibu gagal ginjal? Apa Ya. yang ada di pikiran Ibu? Kaget gitu ya, shock. Ditambah lagi saya kan tidak mengerti apa itu gagal ginjal, apa itu cuci darah gitu. Saat itu sudah langsung 2 kali cuci darahnya. Langsung 2 kali. Langsung.
Bapak bagaimana ketika mendengar kabar ibu harus cuci darah 2 kali dalam seminggu? Seperti udah nggak ada harapan gitu. Karena waktu awal itu, jadi awalnya sesak, terus pokoknya udah nggak tahan, langsung bawa ke rumah sakit, langsung masuk ICU. Baru itu ketahuan kalau ternyata ginjalnya udah nggak berfungsi, jadi Udah di stadium paru-parunya tuh Udah stadium 5 ya Bu ya? Iya. Bayangkan paru-paru pemirsa, sudah penuh cairan. untuk mencapai stadium 5, tentunya ada stadium 1, 2, 3, 4. Nggak ketahuan, nggak kerasa, karena nggak pernah ngecek mungkin. Betul Mas Nurman? Betul ya. Jadi pemirsa di rumah itu penting sekali untuk punya pemeriksaan kesehatan sederhana di rumah. Nah. Contohnya saja tensi sendiri, kemudian pemeriksaan gula darah, kolesterol yang murah-murah aja Yang gitu. simple, ya. Yang penting Betul. itu adalah untuk memfilter bahwa kesehatan kita tuh seperti apa sih raportnya pada hari ini. Dengan begitu kita tahu ketika ada suatu masalah yang terjadi, tensi kita sudah mulai tinggi, kolesterol mulai tinggi, atau ada gula darah yang mulai tinggi, langsung ke dokter konsultasi, nanti dokter yang memberikan resepnya. Respon anak-anak seperti apa Bu ketika ketika mereka dikasih tahu ibunya gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali? Ya mereka kayak shock aja gitu, kaget gitu. Kok bisa katanya seperti itu. Nah ini saya juga penasaran nih, ibu kan seminggu 2 kali cuci darah ya. Di ruangan hemodialisis itu usianya gimana Bu? Ada yang masih muda juga nggak sih? Ada Yang ibu tahu berapa usianya rata-rata? sekitar 20, 22 Betul, gitu. gagal gitu loh. ginjal bukan Penyakit orang tua. Usia 20 tahunan, bahkan pernah kami datang ke sini usia belasan. Belasan. Iya. Belasan, belasan. ada yang sudah gagal ginjal, ada yang sudah harus cuci darah. Ya, nah ini ibu kalau misalnya ngobrol sama pasien yang lain, rata-rata penyebab gagal ginjalnya apa Bu? Dari hipertensi banyak, dari diabetes. Itu kan penyebabnya. sebenarnya itu yang bisa dicegah, Betul, ya kan? betul, itu bisa Jadi dicegah. pemirsa, kuncinya sebenarnya kalau mau hidup sehat tuh nggak susah-susah banget sih. Ya pertama ya pola hidup sehat, udah deh. Itu mah kudu wajib. Yang kedua ya check up yang dengan tensi tadi dikatakannya, tensi di rumah dan sebagainya. Yang ketiga teknologi. Kenapa? Karena kita hidupnya dengan teknologi. Yuk kita gunakan teknologi laser untuk pencegahan, untuk pengobatan maupun untuk rehabilitasi. Nah, jadi teknologi laser ini nantinya ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka teknologi laser ini nanti akan menguraikan sumbatan atau gumpalan darah di pembuluh darah kita. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan pada orang gagal ginjal, maka yang terjadi ada pengentalan darah. Pengentalan darah inilah yang nanti akan memicu terjadinya trombus atau gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini nanti akan diuraikan oleh 3 warna laser. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari gumpalan tersebut, maka gumpalan ini akan diuraikan. Sehingga aliran darah kita lancar, kemudian pembuluh darah kita akan melebar karena ada zat nitrik oksida yang dihasilkan, dan bisa mencegah terjadinya komplikasi lainnya daripada ginjal itu sendiri. Yang pasti, kalau kita manfaatkan teknologi laser bagi orang gagal ginjal, adalah kita menjaga kualitas hidup kita, dan kita mencegah terjadinya serangan komplikasi yang lainnya. Ayo pemirsa di rumah, yang sudah ada gagal ginjal, yang sudah ada serangan stroke, yang sudah ada hipertensi atau yang ada diabetes, mulai dari sekarang kita jaga kondisi tubuh kita manfaatkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah pasti tanya kan, gampang nggak sih makainya teknologi laser ini? Kok kayaknya tadi dijelasin sama Mas Rula, gampang banget loh pemirsa. Cuman pakai seperti jam. Nih Bu, Ya. di pergelangan Seperti tangan jam kiri. dia tuh. Ya, tadi yang dijelaskan ketika dinyalakan itu ya pembuluh darahnya, aliran darahnya menjadi lebih lancar, kemudian juga pembuluh darahnya tidak kaku lagi, menjadi lebih elastis, dan ada yang bisa dimasukkan juga di hidung, namanya intranasal, ya, sehingga aliran darah di kepala nih Ya. menjadi lebih baik, mencegah untuk terjadinya yang udah stroke berulang, mencegah terjadinya kepikunan, mencegah terjadinya juga sinusitis, Vertigo. vertigo. Migrain. Kemudian pada bagian-bagian yang sudah sakit-sakit, ada juga ekstensinya ditaruh. Teknologi laser ini di bagian-bagian sakit itu juga akan membantu mengurangi rasa sakit karena artritis, ya. Dan satu hal lagi, si teknologi laser itu ada yang namanya sinar kuning ini yang paling kadang-kadang lupa untuk diberitahu kepada masyarakat, ya. Dia bisa membuat kita tidur lebih nyenyak karena
Yang namanya hormon melatonin diaktifkan kembali, yang namanya hormon endorfin, hormon penghilang rasa sakit, hormon kebahagiaan diaktifkan kembali sehingga kita tidurnya nyenyak dan jauh lebih sehat dan awet muda. Seperti itu. Oke, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser itu udah banyak. Ini supaya Ibu Siti, Pak Yanto lebih yakin dan juga Anda lebih yakin pemirsa. Nih, kami juga punya kisah dari mereka yang mengalami gagal ginjal. Tapi kesehatannya semakin membaik setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang, baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Hidup masih harus diperjuangkan, kesehatan masih harus diperjuangkan. Nah, makanya nih, Bu Siti, kami berterima kasih Ibu datang ke Go Healthy dan berbagi mengenai kisah Ibu. Nah, apa nih yang mau Bu Siti sampaikan kepada para pemirsa Go Healthy? Silahkan, Bu. Harapan saya untuk kawan-kawan semua, jagalah kesehatan ginjal Anda dengan cara jangan makan yang asin-asin, yang manis-manis, dan juga yang mengandung lemak yang tinggi. Ya, termasuk juga harus menjaga tensi ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, Bu Siti, apa yang Ibu dapatkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Boyke dan juga Mas Nurman? Saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang gimana caranya untuk mengendalikan hipertensi. Ya, betul. Dan kami akan menggunakan teknologi laser itu untuk menjaga kesehatan keluarga kami. Terima kasih untuk Bu Siti dan juga Pak Yanto, juga para praktisi kesehatan ya. Saya sih yakin perbincangan kami kali ini membawa pencerahan buat Anda pemirsa dan bisa memberikan solusi untuk Anda bagaimana caranya menjaga ginjal kita tetap sehat. Makanya take action pemirsa, gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai pencegahan, membantu pemulihan dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dari pembuluh darah. Disarankan, penting buat Anda yang punya masalah seperti Bu Siti, punya hipertensi, atau mungkin Anda juga punya kolesterol tinggi atau diabetes. Harapannya apa? Kalau digunakan secara rutin, bisa membantu mengatasi masalah dan mencegah komplikasi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada intranasal therapy kit ya, yang digunakan di rongga hidung, manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Jika Anda mau memesan tambahan aksesoris laser pad, ya ini bisa lakukan pemesanan sekarang juga ya. Dan buat yang masih muda-muda sama seperti saya, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru itu adalah saat yang paling tepat untuk menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita pemirsa ya. Dan ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat GoGo Mall. Mari kita atasi masalahnya dan mencegah komplikasinya. Jangan lupa caranya, mudah sekali. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jangan salah, ada layanan konsultasi dengan dokter. Jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya free alias gratis. Pemirsa, kami selalu butuh kritik dan saran dari Anda. Silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.